Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqqi wal hadhi ila syirat al mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama yang saya hormati, para habaib, para kiai, para guru yang saya ini, dan juga kepada aparatur pemerintah baik TNI, Polri ataupun dari tingkat aparatur kelurahan setempat yang saya hormati. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah atau bertemu di suatu tempat yang penuh barokah ini dalam rangka yakni haul para almarhumah dari Saiful Haja, yaitu Abdurrahman, yang terhormat wabil khusus Bapak Abdurrahman. Yang pertama dan yang paling utama, saya akan mau tanyakan dulu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat semua. Alhamdulillah kalau sehat. Dengan datangnya sampean Bapak dan ibu-ibu semua, mudah-mudahan mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, mau bilang amin kok seret amin. Kalau didoain itu harus bilang amin. Ya. Wah, udah telat itu tadi. Insya Allah. Amin. Senangnya saya melihat kalau ada acara pengajian seperti ini, bapak-bapaknya kompak memakai tongkok semua, ganteng-ganteng, yang tua kumpul sama yang tua, dan yang muda kumpul sama yang muda. Subhanallah, luar biasa. Nah, ini ibu-ibu nih, sekarang ibu-ibu. Alhamdulillah, ibu-ibu juga demikian. Semua pakai duduk semua karena pengajian. Yang nenek-nenek kumpul sama nenek-nenek, semua pada kisut. Ya, yang masih muda ABG kumpul semua, yang anak-anak kecil juga kumpul semua. Alhamdulillah. Biarin anak kecil, gak usah dimarahin walaupun lari-larian, biarkan. Namanya juga masih kecil, yang penting sudah hadir di pengajian kita.
itu bagian dari pengajian juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh-solehah nanti ya. Ini semuanya nahdiyat ya. Alhamdulillah, saya titip kepada semua saudaraku Bapak Ibu ya. Bapak Abdurrahman ini mengadakan acara yaitu haul para almarhumnya, keluarganya. Artinya beliau tuh tanda cinta kepada Nabi, tanda mengabdinya, bertakwanya kepada Allah. Semua ini Bu pakai pengorbanan, banyak dana yang dikeluarkan, terotnya duit, sound systemnya duit, kursi duit, ustadznya jangan begitu dong ya. Saya kesini tidak untuk mencari semata-mata amplop ya, gak suka tuh sama amplop, tapi sukanya sama ya. Barokah. Manusia hidup di alam dunia ini perlu yang namanya syariat, baik berbentuk uang karena kita butuh makan, kita bukan malaikat. Mau bangun madrasah pakai uang, mau bangun masjid pakai uang, mau nyantunin yatim piatu pakai uang ya, semua pakai uang ya. Tetapi bukan semata-mata karena uang, tetapi karena Allah. Insya Allah barokah ya. Jadi ada pengajian seperti ini, semua itu mendapatkan barokah. Tukang es dapat barokahnya, tukang balon dapat barokahnya, tukang parkir dapat barokahnya. Di mana? Saya jualan di sini, tukang balon saya dapat penghasilan buat anak dan istrinya. Semua begitu, tukang sound, tukang syuting nih. Tapi jangan deket-deket kalau syutingnya. Apa pingin lihat jagot? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf, ini semua berharga ya. Saya ini mohon maaf, saya di sini bukan ustadz ya, dan juga bukan pula kiai. Saya ini manusia biasa sama seperti sampean semua ya. Jadi cuma orang-orang saja yang memanggil saya Ustadz Jenggot ya. Ya bagaimana lagi kalau sudah dipanggil Ustadz Jenggot? Kadang ada yang manggil Kiai Romo ya kan, Kiai Romo Sukadi, ada yang bilang Ustadz Sukadi, ada yang bilang macam-macam. Apapun panggilannya, yang tetap ya saling menghormati dan saling menghargai bapaknya, menghargai ibunya, menghargai ya. Soalnya semua itu ada perbedaan. Kiai masing-masing ada perbedaan, kadar ilmu pengetahuannya atau cara berbicaranya macam-macam
Kalau saya ya udah memang kayak gini adanya ya. Jadi mau diapain lagi, gak ada kelebihannya. Yang penting hormati perbedaan. Zaman sekarang ini banyak orang yang tidak menghormati perbedaan, padahal menghormati perbedaan itu hasilnya mantap, enak ya toh? Kok bisa contohnya bapak dan ibu ini sudah berbeda secara fisik, bapak laki-laki, ibu perempuan, tetapi kalau saling menghormati, saling menghargai, jadi satu. Mobil tunik mantap. Gitu maksudnya ya. Iya, ini kan semua karena perbedaan itu sama, walaupun beda agama, beda akidah, ayo saling menghormati, nggak saling enye-enyean. Yang satu bilang ini, yang besok bilang itu, nanti itu kan jadi keseru ya. Banyak sekarang yang masih kadang-kadang bilang kopar kafir itu masih banyak. Gak usah diikutin yang seperti itu, tidak boleh ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulum nasim keikatul maut, sebuah makhluk ciptaan Allah di dunia ini akan mengalami kematian atau wafat. Siapapun, mau kiai, mau ustadz, mau pangkat, siapapun itu akan mengalami kematian. Dan Allah di sana tidak akan menanyakan kamu pangkatnya apa, kamu usahanya apa, tidak. Yang ditanya kamu amal, kamu agamanya apa, kamu imannya apa, nabinya siapa, begitu ya. Lalu mau bawa jauh bagaimana? Bagaimana kata malaikat nanti mungkar ya, itu ada mungkar nakir. Kalau kita ini tuh hidup di dunia, kita punya salah sama seseorang, tak teman atau saudara, dicari kita bisa ngomong. Tetapi kalau kita punya salah sama Allah, mau kemana ya, malaikat nanti itu akan ya, mau kabur kemana? Coba pikir, itu kuburan kurang lebih lebarnya cuma 1 meter ya, terus panjangnya kurang lebih 2,5 meter, terus diuruk, kasih papan, dibungkus, dibacain talqin, marrobuka la ilaha illallah. Kok jadi ngeri ya? Ngeri, saya merinding. Itu tandanya apa? Takut, Bu. Takut, Pak, kepada kematian itu takut, karena kita merasa banyak dosa gitu. Tetapi kadang-kadang orang kan banyak, oh saya nggak takut mati gitu. Tapi ada yang nekat gantung diri ya. Mati itu nggak usah dipinta, nanti juga datang sendiri ya. Yang penting cuma satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka itu, Bu, gak usah dipinta. Surga gak usah dipinta ya, neraka juga gak bisa takutin. Takutnya kamu bagaimanapun juga tetap aja kalau kerjaan kamu gak bener, neraka ya. Itu surga juga begitu. Ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu ya Allah. Nah, kalau kelakuannya nggak benar, maksiat, rajalela, bagaimana masukin neraka, surga? Cuci itu kosong. Makanya Bapak itu harus bertakwa
ya, suami istri harus rukun. Rukun tidak? Bagus. Tetapi jangan kaget, yang namanya di dalam rumah tangga itu memang ada, tidak semua itu berjalan mulus. Kalau berjalan mulus itu tidak ada kecuali ya para utusan-utusan. Kalau kita ini manusia biasa itu, rasa cengkel itu ada, marah itu ada sama istri, ya kan, biasa itu. Tetapi kita karena punya iman, ya, ayo kita saling menghormati, yang istri menghormati suami, yang suami juga menghormati, ya, mana yang salah, mana yang benar, saling memaafkan, selesai. Ya, tapi kadang-kadang banyak dari benernya saja ya susah. Zaman sekarang kok dari benernya saja. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Suka marah ibu, kalau suka marah gampang. Kalau misalkan lagi nyuci celana, baca aja Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hilang, yakin hilang. Bapak juga begitu. Kalau lagi kesel sama istri, ya, apa saja kerjakan, ya. Oh, arit barangkali mau nyangkul, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Hilang, yang penting itu yakin dulu, ya. Kalau nggak yakin ya nggak hilang. Karena Al-Quran itu obat, Al-Quran itu petunjuk yang obat dan terang, itu Al-Quran, ya. Jadi apapun itu ada di Al-Quran. Nah, kalau mati langsung keblek, tidak ada pertanyaan dari malaikat itu enak, Bu. Ini kan tidak, orang mati masih di ini apa namanya, diinterogasi lah bahasa sini sama malaikat, ya. Makanya kita disuruh sembahyang, disuruh sholat, itu tujuannya. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini zaman sekarang kan banyak orang, ya. Saya sering lihat baik di HP, di media yang suka selalu menjelek-jelekan agama lain, bahkan sesama agama saling menjelekkan, ya. Karena apa? Itu tidak punya pendirian atau iman yang kokoh. Kalau imannya kokoh, mengerti tentang iman, ya, santai. Ada sedikit berbeda, oh musyrik, ziarah kubur musyrik, ya, tahlilan musyrik, ya, gitu. Iya, ziarah kubur musyrik, pakai cincin musyrik, minta air sama kiai musyrik, ya kan? Terus macam-macam lah, banyak sekali. Pakai beduk tidak boleh, bid'ah. Pakai tasbih bid'ah, ya. Tahu tidak apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada waktu zamannya Nabi, itu dipakai sekarang, ya. Contoh dulu waktu zaman Nabi itu nggak pakai beduk, tuh itu nggak boleh maksudnya. Terus boleh pakai tasbih, itu katanya. Nah, terus semua yang ada waktu Nabi itu pakai apa namanya, jubah, ya kan? Tuh menurut dia orang
tetapi kita nggak usah marah walaupun kita dikatakan musyrik ini dan itu, biarin, ya kan? Biarin urusan mereka, ya kan? Sesuai dengan keyakinan dia. Tetapi lebih bagusnya lagi dia nggak usah mengkafir-kafirkan orang lain, musyrik-musyrikin orang lain, gitu. Ya kepercayaannya, ya kepercayaannya sudah selesai. Nggak usah ngotak-ngatik orang lain. Coba kalau dia dikatakan, kalau kita bahas, ya kan? Kok ziarah kubur katakan musyrik? Sudah tahu musyrik belum? Musyrik itu artinya menyekutukan Allah, menduakan Allah. Apa kamu lihat di kuburan itu kuburan atau apa? Atau bagaimana? Atau orang tersebut menyembah kuburan apa atau gimana? Itu kan bukan. Itu berwasilah seperti ini. Ya, pakai penyambung. Ini pakai penyambung nih, namanya kabel. Itu. Ini logikanya nih, pakai begitu. Karena beliau-beliau ini para wali, ya kan, itu kan orang-orang terdekat kepada Allah. Itu siapa tahu dengan kita bertawasul, menghadiahkan Fatihah, ya kan, karena beliau itu para wali, para kiai-kiai yang keramat itu kan orang-orang soleh semua, kayak Sunan Wali Songo, ya kan, terus Syekhona Khalil Bangkalan, Hasan Kengkong, itu kan orang-orang wali semua. Lalu sebagian ustadz, sebagian ulama mengatakan musyrik, katakan kafir dari mana? Kata dia memang nggak ada dalil. Nah, kalau ngurusin dalil, ojek aja itu nggak ada dalilnya, Bu. Ya, ojek itu nggak ada dalilnya, taksi itu nggak ada dalilnya. Hah? Iya, iya Bu, nggak ada dalil katanya. Jadi, masya Allah, ini sangat kali pemikirannya, nggak luas, nggak lebar. Terus di sini kalau pakai tidur bid'ah, ya. Terus kalau pakai, sedangkan yang mengatakan itu pakai sepeda motor, Bu. Zaman Nabi itu nggak ada sepeda motor, adanya onta. Kenapa nggak dia jual buat beli onta? Ya. Itu yang saya bikin bingung. Orang dia pegang HP kok, ya kan, pegang punya motor kok, dia bilang bid'ah. Loh, pikir itu loh, masya Allah. Kadang-kadang tahlilan nggak ada, ya seperti itu. Nah ini kan ada dalil, ada dalil, ya kan. Terus misalkan di dalil nggak ada, kita ada yang namanya hadis, di hadis tidak ada kan ada namanya ijma. Kalau di ijma nggak ada kan ada qiyas, gitu. Kadang-kadang dia bilang, ayo kita kembali ke Al-Quran. Nah memangnya kita itu lari dari Al-Quran atau bagaimana gitu? Hah? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah ya, sampai jangan percaya sama orang-orang begitu, ya. Biasa tahlilan kan, biasa yasinan kan, bagus, lanjutkan. Kalau maju Jumat pakai tasyakuran, selamatan, ada makanan, lanjut, ya, bagus itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan mudah-mudahan yang dikhaulin ini diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Amin. Dan mudah-mudahan Bapak Abdurrahman ini sekeluarganya dijauhi bala musibah, ya, semakin bertakwa kepada Allah, banyak rezekinya. Amin. Dan mudah-mudahan sampean yang hadir semua ini dapatkan hidayah dari Allah, rahmat dan kuasa banget dari Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari dunia sampai akhirat nanti. Amin.
Nah, karena memang waktunya sekarang tidak bisa lama-lama, jadi karena ini sudah mau jam setengah 12 ya kan, mau sholat Jumat ya, jadi bisa disambung besok pagi ya, Jumat besok pagi ya. Itu apabila ada kata-kata yang saya lupa atau masih kurang, yang jelas kurang memang suka kurang, suka tambah ya, geleng-geleng bapak-bapak, emang begitu Pak, suka tambah ya, sama kayak itu saya. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.